Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang kumpas tuntas soal-soal peluang suatu kejadian. Nah, di sini kita bahas yaitu model-model contoh soal tentang peluang suatu kejadian. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Perhatikan model contoh soal yang pertama. Sebuah huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pada kata transmigrasi. Tentukan peluang terpilihnya A huruf G, B huruf I. Nah, terlebih dahulu kembali harus kita ingat rumus yang digunakan untuk menentukan peluang suatu kejadian, yaitu sebagai berikut. PA sama dengan NA per NS. Di mana keterangannya yaitu sebagai berikut. Untuk PA itu merupakan peluang suatu kejadian A. Dan NA itu merupakan banyak kejadian A dan NS yaitu banyaknya sampel. Nah, sekarang baru kita akan membahas untuk soal bagian A terlebih dahulu. Perhatikan di sini. Peluang terpilihnya huruf G. Sekarang perhatikan, dari kata transmigrasi ada berapa banyak huruf G? Tentunya cuma ada satu. Itu artinya nilai NA-nya itu sama dengan 1. Oke, huruf G-nya cuma ada satu. Selanjutnya, untuk NS atau banyaknya sampel itu diperoleh dari tinggal kita hitung saja ada berapa banyak huruf yang ada pada kata transmigrasi ini. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 huruf. Itu artinya NS-nya atau banyaknya sampel itu sebanyak 12 buah. Nah, setelah kita mengetahui nilai NA dan nilai NS-nya, barulah kita bisa untuk menentukan peluang terpilihnya huruf G. Yaitu, perhatikan di sini, PA sama dengan, kan rumusnya NA per NS. NA-nya sudah ada, yaitu sama dengan 1, dan NS-nya juga sudah ada, yaitu 12. Maka di sini jadinya 1 per 12, dan inilah dia jawabannya. Sekarang perhatikan untuk bagian B. Peluang terpilihnya huruf I. Nah, untuk huruf I, perhatikan pada kata transmigrasi. Ada berapa banyak huruf I? Kalau kita perhatikan di sini, huruf I-nya ternyata ada 2 huruf, ya kan? Itu artinya nilai NB-nya di sini yaitu ada 2. Oke, huruf I-nya ada 2, maka NB-nya sama dengan 2. Lanjut, untuk NS-nya masih sama, itu banyaknya huruf pada kata transmigrasi ini. Tadi sudah kita hitung, itu sebanyak 12 huruf. Maka NS-nya sama dengan 12. Nah, setelah kita mendapatkan nilai NB dan NS-nya, barulah kita bisa mencari berapa peluang terpilihnya huruf I ini. Yaitu PB sama dengan, perhatikan, rumusnya tadi NA per NS. Ini kalau untuk kejadian A. Sekarang untuk kejadian B lagi. NB per NS. NB-nya 2, maka di atasnya 2, di bawahnya NS, yaitu 12. Nah, 2 per 12 ini angkanya masih bisa dikecilkan, yaitu dengan cara sama-sama bagi 2. Perhatikan di sini, angka di atas 2, kalau dibagi 2 hasilnya sama dengan 1, sedangkan kalau 12 dibagi 2 hasilnya 6, maka jawaban akhirnya yaitu 1 per 6, dan sepertilah dia cara untuk menyelesaikan model contoh soal yang pertama. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Lanjut, sekarang kita masuk ke model contoh soal yang kedua. Sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang muncul. A. Mata dadu kurang dari 3. B. Mata dadu genap. C. Mata dadu kelipatan 2. Nah, terlebih dahulu jika ketemu soal seperti ini, kita harus mencari sampelnya terlebih dahulu. Perhatikan, sebuah dadu. Pada dadu, itu terdapat berapa banyak mata dadu? Tentunya ada 6. Ya kan? Yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dia sampel untuk satu dadu. Nah, S-nya sudah ada. Berapa banyak NS-nya di sini? Anggota S itu ada 6. Maka NS-nya di sini sama dengan 6. Ingat, NS itu banyaknya anggota S, yaitu sebanyak 6.
Lanjut. Setelah kita mendapatkan nilai NS-nya, barulah kita mulai membahas untuk bagian A. Mata dadu kurang dari 3. Sekarang perhatikan, dari sampel ini, angka yang kurang dari 3. Angka berapa saja? Tentunya 1 dan 2. Maka anggota A ini, atau mata dadu kurang dari 3, yaitu angka 1 dan 2. Ada berapa banyak? Itu ada 2. Maka anggota A atau banyaknya A atau NA itu sama dengan 2. Oke, 2 ini merupakan banyaknya anggota A ini. 1, 2. Maka sini kita tulis 2. Lanjut, NA-nya sudah ada, NS-nya sudah ada. Barulah kita bisa mencari peluang munculnya mata dadu kurang dari 3. Perhatikan, PA sama dengan NA per NS. NA-nya di sini sama dengan 2. Oke, dan NS-nya sama dengan 6. Maka di sini kita tulis 2 per 6. Angka ini masih bisa dikecilkan, yaitu dengan cara sama-sama bagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1, dan 6 bagi 2 hasilnya 3, maka jawaban akhirnya yaitu 1 per 6. Inilah dia besaran peluang munculnya mata dadu kurang dari 3. Lanjut untuk bagian B, mata dadu genap. Oke, dari sampel yang kita peroleh ini, perhatikan angka genap. Angka berapa saja? Tentunya 2, 4, dan 6. Maka anggota B yaitu 2, 4, dan 6. Ada berapa banyak anggota B di sini? Ada 1, 2, 3. Maka nilai NB-nya di sini sama dengan 3. Oke. Nah, setelah kita mendapatkan nilai NB, NS-nya sudah ada, barulah kita bisa mencari nilai PB-nya atau peluang muncul mata dadu genap, yaitu NB per NS. Di mana nilai NB-nya di sini 3 dan NS-nya 6. Maka di sini kita tulis 3 per 6. Ingat sekali lagi, NB-nya 3 di atas ini, lalu NS-nya 6 di bawah sini 3 per 6. Nah, angka ini masih bisa dikecilkan, yaitu dengan cara sama-sama bagi 3. Di mana kalau 3 ini dibagi 3 hasilnya 1, lalu 6 bagi 3 hasilnya 2, maka jawaban akhirnya yaitu 1 per 2. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke bagian C, mata dadu kelipatan 2. Perhatikan sampelnya di sini. Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, mata dadu kelipatan 2, yaitu hasil dari perkalian angka 2. Tentunya 2, 4, 6, dan seterusnya. Itu dia kelipatan 2. Nah, dari angka ini, dari sampel ini, yang kelipatan 2 berapa saja? Tentunya 2, 4, dan 6. Berarti anggota C di sini, oke, yaitu 2, 4, dan 6. Sama dengan di atas tadi. Nah, ada berapa banyak anggota C di sini? 1, 2, 3. Maka nilai NC-nya di sini sama dengan 3. Selanjutnya, barulah kita bisa mencari nilai PC-nya atau peluang munculnya mata dadu kelipatan 2. Perhatikan, NC. NC-nya di sini yaitu 3. Dan NS-nya di sini yaitu 6. Maka di sini 3 per 6. Sama dengan sama di atas, kita kecilkan. Sama-sama bagi 3, kita peroleh hasilnya 1 per 2. Dan sepertinya dia cara untuk menyelesaikan model contoh soal yang kedua. Lanjut, sekarang kita masuk ke mode contoh soal yang ketiga tentang koin atau mata uang. 4 buah mata uang logam dilemparkan bersama. Oke, perhatikan di sini, tentukan peluang muncul satu angka. B, tentukan peluang muncul 4 gambar. Ingat, pada mata uang logam atau koin, itu kan timbal balik. Yang ada angka, ada gambar. Maka di sini perhatikan, untuk mencari sampel 4 buah mata uang logam atau koin, perhatikan caranya. Kita cari sampel untuk 2 koin terlebih dahulu. Itu caranya. Koin 1, koin 2. Ingat, pada koin itu ada angka disingkat dengan A, lalu ada gambar disingkat dengan G. Begitu juga dengan koin yang kedua, ada angka, ada gambar. Nah, untuk mengisi kolom yang kosong ini, perhatikan caranya. Caranya, perhatikan kiri, perhatikan atas. Oke, untuk kolom ini kirinya A, atasnya A, maka di sini hasilnya AA atau angka-angka. Lanjut lagi bagian sini, ingat sekali lagi, kiri atas. Kirinya A atau gambar, atasnya G, maka di sini AG. Lanjut lagi di bawahnya, G, atasnya A, maka sini GA. Lalu di sini kirinya G, atasnya G, maka di sini hasilnya GG. Ini dia sampel untuk 2 koin.
Sedangkan di sini soalnya 4 buah koin atau uang logam. Nah, perhatikan. Untuk koin 3 dan koin 4, cara mencari sampelnya sama dengan tabel ini. Dan hasilnya pun tetap sama. Maka untuk koin 3 dan 4 tidak perlu kita cari lagi sampelnya. Maka langsung saja kita cari untuk keempat buah uang logam tadi atau 4 buah koin tadi. Perhatikan caranya. Buat tabel lagi, ini yang di atas untuk koin 1 dan koin 2. Ini dia sampelnya. AA, kita tulis di sini, lalu AG, lalu GA, lalu GG. Oke, ini sampel untuk koin 1 dan koin 2. Lanjut lagi di bawah sini, koin 3 dan koin 4. Ingat, sampelnya sama dengan yang tadi. Maka kita tulis juga AA, AG, GA, dan GG. Nah, untuk kotak yang kosong di sini, perhatikan cara penyelesaiannya. Sama dengan di atas tadi. Perhatikan kiri, baru atasnya. Perhatikan, kirinya AA, atasnya juga AA. Maka hasilnya AA, AA. Lanjut lagi bagian sini. Kirinya AA, atasnya AG. Maka di sini hasilnya AA, AG. Lanjut lagi bagian sini. Kirinya AA, atasnya GA. Maka hasilnya AA, GA. Lanjut lagi. AA atau angka-angka, di atasnya GG. Maka sini hasilnya AA, GG. Angka-angka, gambar-gambar. Lanjut lagi di bawahnya AG, AA. Lanjut lagi AG, AG. Oke. Sekali lagi perhatikan kiri lalu atas. AG, GA. Lalu bagian sini AG, GG. Lanjut lagi bagian bawah. GAAA, lalu GAAG, lalu bagian sini GAGA, lalu bawah sini GAGG. Lanjut baris terakhir. GGAA. Lanjut lagi GGAG, lalu GGGA, terakhir GGGG. Ingat, G itu gambar, A itu angka. Nah, ini dia sampel untuk 4 buah mata uang logam atau 4 buah koin yang dilemparkan secara bersama. Ada berapa banyak sampel yang kita peroleh di sini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 sampel. Maka banyaknya sampel atau nilai NS-nya yaitu sama dengan 16. Lanjut. Barulah kita mulai membahas soal bagian A. Peluang muncul satu angka. Ingat, kita lihatnya dari sampel di sini. Oke. Nah, dari sampel yang kita peroleh, cari yang hanya satu angka saja atau satu huruf A saja. Ini kan ada 4 huruf nih. Cari yang satu huruf A saja. Mana dia? Tentunya kalau kita perhatikan di sini, ini dia. A, G, 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 A-nya cuma ada satu. Ini juga satu A-nya. Di sini juga ada satu. Di sini juga ada satu. Ternyata ada berapa nih? Yaitu ada 4, ya kan? A, G, 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 lalu G, A, G, 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 A, G, dan G, 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 A. Ini yang muncul satu angka saja atau satu huruf A-nya saja. Nah, ada berapa banyak anggota E ini? Ada 4, maka nilai NA-nya sama dengan 4. Nah, setelah mendapatkan nilai NA, NS-nya juga sudah ada, barulah kita bisa mencari nilai PA-nya atau peluang muncul muncul satu angka saja. Yaitu NA per NS sama dengan NA-nya 4. NS-nya di sini yaitu 16, maka hasilnya 4 per 16. Nah, angka ini sebenarnya sudah betul, namun masih bisa dikecilkan, yaitu dengan cara sama-sama bagi 4. 4 dibagi 4 hasilnya 1, dan 16 dibagi 4 hasilnya 4, maka hasil akhirnya yaitu 1 per 4. Ini dia jawaban untuk bagian A. Lanjut ke bagian B. Tentukan peluang muncul 4 gambar. Dari sampel yang ada di sini, cari keempat hurufnya di sini yaitu gambar atau huruf G semua. Tentunya bagian sini saja, ya kan? G, 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 G. Huruf G semua. Maka anggotanya yaitu G, 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 G ini. Oke, ada berapa banyak? Ini dia cuma ada 1. Maka nilai NB-nya itu sama dengan 1. Ingat, di sini kita boleh menggantikan dengan huruf C. Boleh. Kalau sini C, maka sini NC. Kalau sini misalnya huruf X, maka sini NX. Oke, itu perlu diingat. Terserah mau huruf mana yang mau digunakan. Nah, setelah ada nilai NB, NS-nya sudah ada, barulah kita bisa mencari nilai PB-nya. Yaitu NB per NS.
Perhatikan, NB-nya di sini nilainya 1, sedangkan NS-nya sama dengan 16. Dan ini dia jawaban untuk soal bagian B. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat-sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal yang paling sering muncul baik pada saat latihan, ulangan, bahkan saat ujian. Perhatikan, yaitu dua dadu. Dua buah dadu dilempar secara bersama satu kali. A. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 8. B. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 11. Oke. Nah, terlebih dahulu kita cari sampelnya. Caranya, perhatikan kembali soalnya. Ada dua buah dadu yang dilempar satu kali secara bersamaan. Maka untuk mencari sampelnya, perhatikan buat kolom sederhana yang berisi dadu 1, dadu 2. Ingat mata dadu itu kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan dadu yang kedua. Mata dadunya juga ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk mengisi kotak yang kosong ini sama dengan cara yang tadi. Perhatikan kiri, setelah itu A, atas. Perhatikan kolom bagian sini. Kirinya 1, atasnya 1, maka hasilnya di sini 1, 1. Lanjut lagi kolom selanjutnya. Kirinya 1, atasnya 2, maka hasilnya 1, 2. Lanjut lagi. Kirinya 1, atasnya 3, maka hasilnya 1, 3. Lanjut lagi. Kirinya 1, atasnya 4, maka hasilnya 1, 4. Lanjut lagi di sebelahnya. Kirinya 1, atasnya 5, maka hasilnya 1, 5. Lanjut lagi. Kirinya 1, atasnya 6, maka hasilnya 1, 6. Begitu juga dengan bagian bawah. Perhatikan kiri, selanjutnya atas. Kirinya 2, atasnya 1, maka hasilnya 2, 1. Lanjut lagi. Kirinya 2, atasnya 2, maka hasilnya 2, 2. Lanjut lagi. Kirinya 2, atasnya 3, maka hasilnya 2, 3. Lanjut lagi. Kirinya 2, atasnya 4, maka hasilnya 2, 4. Lanjut. Kirinya 2, atasnya 5, maka hasilnya 2, 5. Dan seterusnya. Kirinya 2, atasnya 6, maka hasilnya 2, 6. Begitu seterusnya untuk kotak selanjutnya ini. Caranya sama. Perhatikan kiri dan atas. Oke. Kita langsung saja mengisi isi kotaknya. Yang perlu kita perhatikan kiri dan terakhir atas. Maka kita peroleh hasilnya. Nah, ini dia sampel untuk dua buah dadu yang dilempar secara bersamaan. Nah, ada berapa banyak sampelnya di sini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 6, 36. Maka NS-nya atau banyak sampel untuk soal kita kali ini itu sebanyak 36. Itu dia nilai NS-nya. Oke, sekali lagi NS-nya itu banyaknya sampel di sini. Itu sebanyak 36 sampel. Nah, selanjutnya barulah kita bisa mencari untuk soal bagian A ini. Mata dadu yang berjumlah 8. Sekarang perhatikan. Dari sampel yang kita peroleh ini kan ada dua angka. Angka depan, angka belakang. Nah, kedua angka ini kita jumlahkan. Cari yang hasilnya berjumlah 8. Mana saja? Tentunya di sini perhatikan pertama ada 26. Ya kan? Lalu 35. Lalu 44. Lalu 53. Dan terakhir 62. Angka-angka ini kalau kita jumlahkan itu hasilnya 8. Ada berapa banyak anggota A ini? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka NA-nya di sini itu sama dengan 5. Nah, setelah ada nilai NA, ada nilai NS-nya, barulah kita bisa mencari nilai PA-nya. Atau peluang muncul mata dadu berjumlah 8. Ingat rumusnya tadi PA sama dengan NA per NS. Di mana nilai NA-nya di sini yaitu 5. Dan NS-nya sama dengan 36, maka hasilnya di sini yaitu 5/36. Ini dia jawaban untuk bagian A. Terakhir, untuk soal bagian B. Mata dadu berjumlah 11. Perhatikan, dari kedua angka yang ada di sampel ini, perhatikan kiri kanan ini, cari angka kalau dijumlahkan hasilnya 11. Tentunya, perhatikan yang hasilnya 11 ini yaitu 5 dan 6, itu hasilnya 11. Dan juga 6, 5, itu hasilnya juga 11. Ada berapa banyak anggota B di sini? Ada 1, 2. Maka nilai NB-nya yaitu 2. Nah, NB-nya sudah ada, NS-nya sudah ada. Barulah kita bisa mencari nilai PB-nya. Yaitu NB per NS. Ingat sekali lagi, di sini kita boleh menggunakan huruf yang lain. Boleh X, boleh P,
boleh Y, boleh Z, terserah. Kalau di sini B, maka di sini NB. Maka di sini jadi PB. Oke, kalau misalnya di sini kita gunakan misalnya Z. Oke, di sini Z ini anggotanya. Maka untuk di sini jadinya NZ. Dan di sini juga PZ, bukan PB lagi. Oke, terserah huruf mana yang akan kita gunakan. Yang jelas, rumus dasarnya ini. PA, NA, NS. Kalau PB berarti NB per NS. Lanjut perhatikan. NB nilainya 2. Berarti di atas ini 2. Lalu NS yaitu 36. Nah, angka ini masih bisa dikecilkan atau disederhanakan. Yaitu sama-sama bagi 2. 2 bagi 2 hasilnya 1, sedangkan 36 bagi 2 hasilnya 18, sehingga jawaban akhirnya yaitu 1/18, dan ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali, oke? Nah, demikian tutorial singkat kami, semoga bermanfaat, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.